Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Kebun Ajaib. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan men-sharingkan pengalaman saya merawat jahe merah. Ya, dari awalnya dari umbi ya yang saya pisah-pisahkan ya menjadi banyak. Kemudian saya tanam lalu bisa jadi seperti ini. Nah, pada awal mulanya itu saya beli umbinya itu per kilonya. Memang pada saat itu memang musim corona lagi naik-naiknya, itu harganya naik per kilonya itu harganya sampai 80.000 saya beli. Nah, yang saya tanam atau yang saya pisah-pisahkan itu hanya setengahnya. Kemudian setelah saya tanam itu menggunakan media tanah biasa, tapi tanah tersebut ya itu mengandung campuran dari tanah bekas dedaunan dan juga serbuk kayu. Jadi saya campur tanah tersebut dengan dedaunan dan serbuk kayu. Nah, waktu proses penanamannya umbi yang saya dapatkan saya semai di sana yang sudah dipisah-pisahkan tentunya teman-teman. Lalu saya isi dengan pupuk NPK. Jadi habis menanam saya isi pupuk NPK ya, tujuannya supaya pertumbuhannya lebih cepat teman-teman. Nah, saya tunggu sekitaran 2 minggu bibitnya itu tumbuh. Dan setelah tumbuh bibitnya, lalu saya tunggu lagi supaya tumbuhnya itu, daunnya itu kelihatan kuncup tinggi. Nah, setelah kuncupnya itu agak tinggi, baru setelah itu saya pisahkan lagi ke dalam sebuah polybag yang tentunya diisi media tanam. Seperti teman-teman lihat di gambarnya ini. Nah, media tanamnya sama seperti yang saya gunakan tanaman tin yang saya upload kemarin. Nah, itu media tanamnya menggunakan tanah bekas daunan sampah daun tentunya. Kemudian ini media tanamnya saya juga campurkan ya dengan pupuk kotoran sapi yang sudah kering teman-teman. Ya, tujuannya supaya di bagian atasnya itu tanahnya subur dan bisa mempercepat pertumbuhan tanaman itu sendiri dan juga akarnya supaya banyak. Nah, selama proses perawatannya ini, untuk penyiramannya saya lakukan setiap hari, dan untuk pemupukan itu saya lakukan 2 kali dalam seminggu teman-teman, supaya hasilnya bagus. Oh ya, saya lupa ngasih tahu kalau polybag yang digunakan itu ukuran 50 kali 50 teman-teman. Kemudian untuk pengisian media tanamnya itu saya isi 70% dari tinggi polybag teman-teman. Maksudnya ketika polybag isi full tanah itu kemungkinan akan meluap, saya isi 70% nya saja. Ya, tujuannya supaya kelembabannya terjaga, kalau akarnya tumbuh itu bisa ke bawah teman-teman. Jadi biar lebih banyak mendapatkan nutrisi. Sebenarnya kalau setengahnya saja itu sudah bisa teman-teman. Namun saya di sini saya ingin tanamannya itu mendapat nutrisi lebih banyak. Nah, kalau yang ini saya gunakan setengahnya teman-teman, kurang lebih 60% dari tinggi polybag. Saya mau uji coba dengan yang 70%. Seperti apa nanti hasilnya. Nah, untuk pertumbuhannya itu tidak merata teman-teman. Ada yang cepat tinggi tumbuhnya, ada juga yang tidak terlalu tinggi seperti ini teman-teman. Ada yang kecil, ada yang tinggi seperti ini. Padahal saya tanam ini berbarengan, namun tumbuhnya itu berbeda-beda teman-teman. Seperti yang di sana itu tumbuhnya banyak teman-teman, cepat tinggi. Yang saya zoom ini tumbuhnya tinggi sekali teman-teman, dibandingkan yang tadi jauh sekali tingginya. Padahal ini saya tanam berbarengan. Nah, setelah saya koreksi, penyebabnya adalah ketika saya nanam ini dekat dengan sinar matahari teman-teman. Ketika saya nanam ketika proses pembibitan, jadi yang letaknya lebih banyak terkena sinar matahari, pertumbuhannya menjadi lebih bagus teman-teman ketimbang yang tidak. Dan bibit yang ukurannya lebih besar itu juga mempengaruhi pertumbuhannya. Kemudian waktu saya memisahkan bibitnya sebelum ditanam ke polybag, itu saya perbandingkan teman-teman, bibit yang ukurannya besar dengan bibit umbi yang ukurannya kecil. Ternyata pertumbuhan yang bibit ukurannya besar itu pertumbuhannya lebih besar ketimbang yang kecil teman-teman. Ini yang menjadi perbandingan.
Makanya di sini saya campurkan ada yang bibitnya kecil, dengan bibit yang umbinya besar, teman-teman. Seperti itu. Karena nanti akan sangat berpengaruh. Tapi bisa juga kalau bibitnya kecil tapi terus dikasih pupuk NPK, yang pupuk Kripita terus saya kasih, bisa juga yang tinggi seperti ini, teman. Karena nutrisinya yang bisa menyebabkan pertumbuhannya menjadi lebih bagus, teman-teman. Kayak yang ini sebenarnya awalnya kecil tapi saya terus kasih NPK, pertumbuhannya menjadi lebih bagus, teman-teman. Kemudian di sini tanaman yang saya tanam di sini itu tidak langsung terkena sinar matahari karena saya tanam di bawah pohon Kamboja nih, teman-teman. Seperti ini pertumbuhannya. Ini bahkan ada yang pertumbuhannya sangat bongsor, teman-teman, karena sangat subur sekali. Karena tanah bekas daunan itu mengandung banyak sekali bakteri, teman-teman. Apalagi teman-teman tambah seperti yang saya gunakan, ya tambah pupuk sapi, teman-teman. Hasilnya akan jadi lebih bagus, teman-teman. Nah, akan lebih bagus lagi ketika tanaman jahe merah ini terkena air hujan. Karena saya cari informasi, ternyata air hujan itu banyak sekali mengandung zat hijau. Jadi zat hijau ini sangat bagus sekali untuk perkembangan tumbuhan. Makanya kalau teman-teman punya nanti tanaman seperti jahe merah, umbi-umbian, usahakan itu langsung, walaupun tidak langsung, minimal kena langsung air hujan, teman-teman. Karena akan lebih mempercepat pertumbuhan dan lebih menghemat pupuk, teman-teman. Kemudian teman-teman kalau punya kotoran ayam itu juga bisa dikasih, tentunya yang sudah kering, yang bisa mencampur dengan tanah, teman-teman. Nah, jahe merah ini juga memiliki banyak sekali manfaat untuk kondisi tubuh kita, teman-teman. Dia bisa menghangatkan tubuh, apalagi ketika minumnya pagi atau malam sebelum tidur, seperti itu, teman-teman. Nah, selain manfaatnya, saya jelaskan juga ketika proses penanaman itu dalam satu polybag itu saya isi 3, teman-teman. Jadi 3 bibit yang saya tanam di sini, karena polybag ukuran 50 x 50 itu besar, teman-teman. Jadi bisa tanam 3. Ya tujuannya nanti supaya bibitnya itu cepat berkembang dan cepat umbinya itu bisa memenuhi polybag, teman-teman, terutama pada saat pasca panen. Nah, yang perlu saya kasih tahu juga di sini, ketika dalam proses tanaman yang saya lakukan, saya juga memasukkan beberapa cacing hidup ke dalam polybag. Nah, cacing hidup ini berperan penting untuk menjaga kesuburan tanah, teman-teman. Karena yang namanya jahe merah itu dalam kondisi lembab, apalagi cacingnya lumayan banyak dan ada rongga-rongganya, ini bisa memicu pertumbuhan akar yang cepat dan memberikan ruang untuk umbi itu berkembang. Apalagi cacingnya itu sering mengeluarkan kotorannya, teman-teman. Jadi yang kita ketahui, cacing itu selain dia makan tanah, dia juga ikut memakan nutrisi yang terbuang di tanah. Biasanya cacing itu ada di bagian atas, bahkan ada yang sampai ke bawah, teman-teman. Nanti dia akan melepaskan nutrisi berupa kotorannya, itu akan membuat tanah itu menjadi lembut, teman-teman. Tanah dan nutrisi yang bercampur itu menjadi lembut dan memberikan rongga, membuat tanaman ini akan menjadi semakin subur, dan tentunya umbinya itu akan menjadi lebih banyak, teman-teman. Nah, ketika dalam proses penanaman tidak hanya melihat dari struktur tanah, saya juga menjaga tanaman ini dengan saya isi batang-batang pohon yang mati di sampingnya. Karena di rumah saya ini banyak sekali ayam, itu lewat ayamnya. Kalau kita nggak isi pelindung, ini bisa dijadikan tempat untuk ayam di sana. Jadi saya isi seperti itu biar tanamannya aman, sekaligus dia melindungi tanaman dari ayam, teman-teman. Dan ini akan membuat tanaman lebih terjaga karena sudah dilindungi seperti ini, teman-teman. Dan teman-teman juga bisa lihat semua polybag itu saya isi pagar pelindung seperti ini, teman-teman. Bisa lihat pertumbuhannya ini sangat bagus sekali. Selain itu juga menjaga struktur dari tanaman, karena yang namanya tanaman jahe merah kalau sering dikasih NPK tumbuhnya tidak kuat. Pagarnya ini juga membantu menopang supaya tanamannya ini tidak roboh, teman-teman. Itu juga fungsi tambahan dari kita isi pagar samping seperti ini, teman-teman. Baik, teman-teman, demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat
Buat teman-teman yang sudah mampir channelnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel Kebun Ajaib semakin berkembang. Thank you.